Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Mustafa Akhyar dengan NIM 2005279 dari kelas 2B Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Rida Rosida BSc MSc dan Ibu Dr. Hilda Monoarfa SE MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait akad ijarah. Akad ijarah secara bahasa berasal dari kata al-ajru atau upah yang berarti pengganti atau kompensasi atau dalam bahasa Arab al-iwad. Sedangkan secara istilah ijarah berarti akad atas manfaat dengan pengganti atau kompensasi. Selanjutnya ada macam-macam ijarah. Yang pertama, ijarah untuk manfaat benda atau barang. Nah, ini biasa juga disebut dengan penyewaan barang. Contoh kasusnya adalah ketika Bapak Ridwan memutuskan untuk menyewa mobil selama 7 hari, kemudian Bapak Ridwan datang ke rental mobil dan bertemu dengan pemilik rental. Biaya sewa mobil per hari adalah 400.000. Artinya jika 7 hari, total yang harus dikeluarkan adalah 2.800.000. Bapak Ridwan akhirnya membayar transaksi atau uang tersebut kepada pemilik rental mobil. Maka transaksi ini termasuk ijarah manfaat benda atau barang karena Bapak Ridwan dapat menggunakan mobil rental setelah membayar biaya sewa yang telah ditentukan. Yang kedua, ijarah untuk manfaat perbuatan. Manfaat perbuatan berkaitan dengan jasa yang menggunakan keahlian tertentu. Contohnya, ketika Ibu Rina sakit gigi, kemudian Ibu Rina pergi kepada dokter gigi. Setelah diperiksa, Ibu Rina memiliki kewajiban untuk membayar kepada kasir obat dan jasa dokter yang telah diberikan. Nah, biaya yang dikeluarkan tersebut termasuk ke dalam akad ijarah manfaat perbuatan karena dokter telah memberikan jasa yang memerlukan kemampuan atau keahlian tertentu kepada pasien dan Ibu Rina membayar jasa dari dokter tersebut dengan menggunakan uang. Terakhir adalah ijarah untuk manfaat orang. Contoh kasusnya, ketika Ibu Dina adalah seorang wanita karir dan suaminya pun bekerja. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menggunakan jasa seorang pembantu rumah tangga untuk mengurusi anaknya dan keperluan rumah seperti bersih-bersih. Kemudian pada saat awal pembicaraan, Ibu Dina beserta suami dan juga pembantu rumah tangga menyepakati bahwasannya bayaran atas jasa dari pembantu rumah tangga yang harus dibayar adalah 1 juta per bulan. Ketika akhir bulan, Ibu Dina membayarkan apa yang telah disepakati di awal. Nah, transaksi atau pembayaran yang dilakukan oleh Ibu Dina termasuk ke dalam akad ijarah manfaat orang karena pembantu rumah tangga memberikan jasanya untuk mengurus keperluan rumah dan Ibu Dina membayar jasa dari pembantu rumah tangga. Nah, hukum ijarah ini jaiz atau mubah. Selanjutnya ada rukun-rukun dari ijarah. Yang pertama, al-aqidani atau dua pihak yang berakad, yaitu yang menyewa atau yang disebut dengan mustajir dan yang disewa disebut dengan muajir. Yang kedua, ada al-ma'qud alaihi, merupakan objek akad, yaitu berupa manfaat dan upah. Manfaat seperti mobil yang disewakan dan upah seperti pembayaran terhadap jasa dokter atau jasa pembantu rumah tangga. Yang terakhir ada sighat, yaitu apa saja yang menunjukkan ijab dan qabul atau serah terima baik perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya ada syarat-syarat ijarah. Dari rukun yang pertama yaitu berakal, yang kedua mumayyiz yaitu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, seperti dapat membedakan barang atau benda mana yang boleh disewa dan mana barang atau benda yang tidak boleh disewa. Yang ketiga ada ikhtiar yaitu tidak dipaksa. Selanjutnya ada syarat-syarat ijarah berdasarkan rukun yang kedua. Yang pertama ada manfaat harus mubah, yang kedua manfaat harus maklum atau diketahui dengan jelas, yang ketiga manfaat harus diserah terimakan atau juga disebut dengan taslim, yang keempat manfaat tidak boleh menghilangkan sumber manfaat dari suatu benda, yang kelima ada manfaat harus mempunyai nilai atau mutaqawwam, yang keenam atau yang terakhir manfaat harus dapat dinikmati yang menyewa. Selanjutnya ada syarat-syarat ijarah berdasarkan upah atau ujroh. Yang pertama ada berupa harta atau mal yang mubah, yang kedua berupa harta suci atau tohir, yang ketiga diketahui dengan jelas atau maklum, yang keempat dapat dimanfaatkan atau juga disebut muntafa'an bih, yang kelima dapat diserah terimakan, yang keenam hak milik yang menyewa. Menurut pandangan Islam, upah didasarkan pada manfaat yang diberikan pekerja atau buruh. Jadi didasarkan kepada kontribusi atau kinerja seorang buruh terhadap pekerjaannya. Sekian penjelasan saya terkait akad ijarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.